Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Guru Yuda, Guru Muda Harapan Bangsa. Pada kesempatan hari ini Pak Guru akan memberikan rangkuman sebelum kalian melaksanakan tes tengah semester ya. Di sini ada rangkuman pendidikan Pancasila yang dimana besok kalian akan menghadapi tes pendidikan Pancasila. Yang pertama kita berkenaan dengan Bhinneka Tunggal Ika ya anak-anakku semua. Bhinneka Tunggal Ika kalian sudah sering mendengar ya, artinya itu berbeda-beda walaupun kita satu juga ya, berbeda-beda walaupun tetap satu juga. Oleh karena itu pada inti dari Bhinneka Tunggal Ika itu di dalamnya ya, itu terdapat ya, terdapat suatu simbol yang luar biasa bahwa bangsa Indonesia itu memiliki berbagai macam suku, bangsa, bahasa, pakaian ya, apa itu namanya, rumah, tempat tempat tinggal, kemudian kebudayaan dan macam-macam itu. Makanya dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ini diharapkan semua bangsa Indonesia ini bersatu menjadi satu ya. Karena kita adalah bangsa Indonesia. Lanjut lagi ke Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda ini pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sini intinya adalah kami putra-putri bangsa Indonesia. Nah, di sini mengaku bertumpah darah. Mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah air Indonesia. Nah, ini yang paling penting ini. Ini bunyi yang pertama. Kami putra-putri bangsa Indonesia, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa ya. Berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia. Nah, saya ulangi, kami putra-putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini bunyinya simpel ya, anak-anakku perlu diketahui ya bahwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 ini intinya merangkum 3 buah poin isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Ada kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa. Yang satu, bahasa Indonesia. Oh maaf, ke yang ketiga. Yang kedua ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Baru yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah ini ya, ini sudah saya blok hitam untuk anak-anakku bisa dicatat. Yang terpenting ini, yang terpenting ini bertumpah darah. Yang satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, gitu. Setelah itu kita lanjut lagi ke teks proklamasi anak-anakku. Teks proklamasi ini ada proklamatornya, ada Soekarno dan Hatta, Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia ya. Di sini ada tulisan atas nama bangsa Indonesia. Yang isinya cuma ini anak-anakku ya. Yang menyatakan bahwa Indonesia itu merdeka ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Nih teks proklamasi ya. Nih proklamatornya ada dua ini yang terpenting. Kemudian setelah itu letak Indonesia di antara dua benua ini karena strategi sekali ya sebagai titik tengah di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia ya yang dimana menjadikan Indonesia ini negara kepulauan yang banyak sekali pulau ya dari Sabang sampai Merauke ya itu banyak sekali pulau dari pulau besar sampai pulau yang kecil itu ya anakku ya. Ya, bisa dicatat anak-anakku. Nanti kalau seandainya Pak Guru dalam menjelaskan ini terlalu cepat, anak-anakku bisa memutar ulang video ini. Oke? Selanjutnya lagi, di sini ada Pancasila sebagai pandangan hidup ya. Pancasila mengandung berbagai macam nilai yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nah, ini Pancasila ini sebagai pandangan hidup, bukan yang gimana?
Pancasila ini mengandung berbagai macam nilai ya, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sampai ke keadilan ya. Maka ini, Pancasila ini sifatnya adalah universal atau umum ya, di mana semua bangsa di seluaran sana termasuk Indonesia dan negara-negara lain bisa mencontoh bangsa Indonesia karena Pancasila ini sebagai, pandangan hidup yang universal atau yang umum ya, gitu ya anak-anakku ya. Selanjutnya lagi, menjalankan keutuhan bangsa Indonesia. Di sini pembangunan berjalan lancar ya. Untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini ya, maka di sini ada beberapa yang diharapkan. Yang satu adalah pembangunannya bisa menjalan lancar. Kenapa? Dengan utuh, bersatu, semua bergotong royong, maka kalau mau membangun apapun termasuk bangun jalan raya di sekitar kalian mungkin ada, itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian menangkal pengaruh negatif dari globalisasi, ya menangkal pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari negara-negara luar, sehingga apa? Indonesia semakin kuat. Lanjut lagi, terciptanya keadaan yang kondusif ya, karena kita bersatu maka Indonesia tak akan aman, tentram dan sejahtera. Kenapa? Kita sudah terkontrol dengan baik, gitu ya anak-anakku. Selanjutnya adalah masyarakat kita aman dan tentram, itu tadi yang sudah saya sebutkan. Karena tercipta keadaan yang kondusif ini, tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya masyarakat aman dan tentram. Kalau masyarakatnya aman dan tentram, maka akan tercipta keadaan yang kondusif. Lanjut lagi, nah, perilaku yang menunjukkan sikap kita dalam menjaga keutuhan negara, dalam kehidupan di masyarakat di sini. Nah, utamanya kita adalah bersatu padu yang namanya gotong royong. Baik itu di sekolah, di rumah, atau di masyarakat ya. Kalau di rumah ya kita gotong royong bersama keluarga. Tugas kamu sebagai murid, sebagai anak ya bisa membantu orang tua entah itu kalau perempuan itu nyuci piring, kalau laki-laki itu membersihkan apa, mengambil air, nah kan bisa ya, itu gotong royong ya, bekerja sama dalam satu lingkup rumah. Kalau bekerja sama dalam lingkup sekolahan misalkan kalian itu melaksanakan piket kelas ya, kemudian kerja bakti di lingkungan sekolah, itu juga bisa gotong royong. Selanjutnya saling menghormati antar anggota masyarakat. Nah ini saling menghormati tujuannya gimana? Supaya kita rukun ya. Kalau kita saling menghormati, tidak saling mengejek, maka akan kerukunan ini terjadi. Tidak hanya di masyarakat ya, tidak hanya di masyarakat, di sekolah bisa, di lingkungan keluarga juga bisa ya. Lanjut lagi, menolong tetangga yang terkena musibah. Nah, ini juga sama. Menolong kan, menolong itu dimanapun, tidak hanya tetangga kita. Kalau seandainya di sekolah ya teman kita yang terkena mungkin lagi apa, mungkin lagi terkena gangguan atau gimana. Mungkin anak-anakku bisa membantunya, menolong. Misalkan teman kalian pada saat itu memang kebetulan lagi tidak bawa uang jajan misalkan, lupa atau entah orang tuanya belum memberi, ya maka kalian kalau tahu, dan kalian punya kelebihan, maka boleh dibantu teman kalian, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tidak memaksakan kehendak. Nah, jadi kalau ada, kita punya pendapat yang berbeda dengan teman kita, maka tidak usah dipaksakan. "Aku bener kok." Yang lain tidak benar, tidak usah. Kita saling toleransi sesama pendapat orang yang berbeda-beda. Lanjut lagi, dengan adanya semua tadi, maka kita bisa bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena apa? Ya, bangga menjadi bangsa Indonesia ini karena apa? Indonesia itu sangat kaya raya akan alamnya ya. Mulai dari lahan pertanian, perkebunan, tambang, ya, terus perikanan di laut, wah di udara juga ada. Ya, tenaga surya kita juga bagus karena curah cahaya itu cukup di negara kita, maka Indonesia itu pokoknya yang namanya kekayaan alam itu kaya raya ya. Maka kita wajib bangga kita sebagai bangsa Indonesia ya. Kemudian Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang cerdas dan baik hati ya, termasuk kalian semua ini adalah termasuk generasi-generasi penerus yang cerdas dan baik hati. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk meningkatkan kecerdasan kalian ya anak-anakku, kalian sebagai murid yang baik ya, murid yang cerdas, maka setiap harinya kalian mengasah otak kalian supaya apa? Selalu apa namanya itu tajam. Ibaratnya kalian itu seperti sabit. Nah,
arit ya. Nah, kalau kalian arit tahu kalau diasah terus maka arit itu akan tajam dan bisa untuk apa itu namanya, ngarit ya, mengambil rumput dengan sangat cepat. Atau ibaratkan dengan gergaji, gergaji kalau sering diasah, maka untuk memotong satu buah kayu itu akan sangat cepat sekali. Tetapi kalau kalian diibaratkan tidak mau belajar, malas belajar, maka yang terjadi ibarat gergaji tadi, untuk memotong satu buah kayu aja butuh waktu yang sangat lama. Itu makanya kalian sebagai generasi muda, Pak Guru harapkan kalian meneruskan perjuangan bangsa Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang baik hati. Selanjutnya, ini yang terakhir ada anakku. Indonesia ini kaya akan suku, agama, bangsa, bahasa, rumah adat, kemudian pakaian, makanan, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Oleh karena itu, kalian sebagai warga Indonesia yang resmi, maka kita wajib bangga menjadi bangsa Indonesia. Kenapa? Itu tadi bagian besar bahwa Indonesia itu benar luar biasa, berbeda dengan yang lain. Kita itu memiliki iklim yang sejuk dibandingkan dengan negara-negara lain yang kalau panas terlalu panas, kalau kita itu dingin juga tidak terlalu dingin. Kita ya anakku ya. Untuk materi pada kesempatan ini Pak Yuda cukupkan. Apabila anak-anakku merasa di materi ini terlalu cepat ya karena waktunya ini pada saat merekam Pak Guru ini pada saat sudah maghrib, maka ya Pak Guru agak tergesa-gesa ini. Oleh karena itu silakan anak-anakku apabila ada materi yang kurang jelas silakan diputar ulang kembali kemudian dicatat. Oke, sekian dari Pak Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Yuda, harapan bangsa. Bye bye.